Saudara calon Bupati Indramayu nomor urut 3, Nina Agustina terlibat keributan dengan warga di sebuah desa di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Video Nina Agustina mengamuk hingga teriak memaki warga beredar di media sosial. Dari video amatir warga, terlihat rombongan calon Bupati Indramayu petahana yang hendak menghadiri kampanye di Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, tiba-tiba menghentikan kendaraannya saat melewati sekelompok warga. Nina kemudian turun dari mobil dan tampak bersitegang dengan seorang warga karena merasa diadang dan terganggu oleh sekelompok warga yang mengacungkan simbol 2 jari yang diduga sebagai pendukung lawan politiknya. Meski salah satu warga telah mengaku salah, namun Nina tampak tidak terima dan mengancam akan melaporkan peristiwa yang disebutnya sebagai penghadangan itu ke polisi. Kejadian itu diketahui terjadi di Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu pada Jumat pekan lalu. Terkait insiden ini, Nina Agustina menduga penghadangan yang dilakukan massa dari calon Bupati Indramayu nomor urut 02 sudah dipersiapkan sebelumnya. Bahkan, Nina menyebut aksi itu bukan kali pertama. Nina Agustina meminta kepada Cabup nomor urut 2, Luki Hakim, untuk tidak memprovokasi warga Indramayu agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Atau masyarakat diajak atau terprovokasi. Dan yang paling mengerikan buat saya adalah apa? Jika mereka dua itu langsung menabrakkan dirinya di mobil saya bisa diskualifikasi dan saya bisa diperiksa. Kok nabrak? Aduh, berarti apa? Kampanye-kampanye ini buat saya gagal. Nah, ini siapa? Siapa yang menunggangi seperti ini? Mohon maaf buat paslon 2, khususnya Luki Hakim, mantan wakil bupati saya tegas di sini. Saya pernah ajak bicara Anda, ya kan, bagaimana untuk pemerintahan ini, yuk kita bekerja sama dengan baik. Saya sampaikan begitu, tapi Anda tidak mau dan Anda bilang bahwa siap untuk berjalan sendiri-sendiri saja. Sementara itu, Cabup Indramayu nomor urut 2, Luki Hakim, mengklaim masanya tidak menghadang rombongan Cabup Indramayu nomor urut 3, Nina Agustina. Dari hasil penelusuran serta video yang ia lihat, Luki mengaku melihat jelas bahwa mobil calon Bupati Indramayu nomor 3 berhenti dengan sendiri dan menyebut pendukungnya bukan gerombolan. Bisa berjalan dengan lancar dan mobil Pajero warna hitam itu memang berhenti dengan sendirinya tanpa dihadang, bisa terlihat. Jadi tidak ada penghadangan menurut saya. Lalu bicara bahwa itu adalah gerombolan, menurut saya pemilih Luki Hakim itu bukan gerombolan, bukan gangster, bukan apa. Pemilih Luki Hakim adalah masyarakat secara umum yang memiliki kesadaran ingin melakukan perubahan, ingin ganti bupati. Jadi itu keinginan luhur yang tidak mungkin bisa saya gerombolkan, saya bentuk kelompok gerombolan, tidak memungkinkan. Nah, lagi pula ini suatu, menurut saya suatu skenario yang dibuat untuk melemahkan kehormatan paslon nomor 2. Fadli, bagaimana kelanjutan kasus dugaan penghadangan ini? Apakah sudah ada kata damai atau justru ada pelaporan dari salah satu pihak? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan bahwa kasus dugaan penghadangan yang dilakukan oleh massa pendukung nomor 2 calon Bupati Indramayu Luki Hakim yang terhadap dilakukan pada calon Bupati nomor 3 Nina Agustina pada saat hendak kampanye di wilayah Sukra terjadi pada hari Jumat kemarin dilakukan oleh massa tersebut. Hingga kini dari pantauan di lapangan bahwa informasi yang kami dapat dari 2 kubu, mulai dari paslon nomor 2 maupun nomor 3
akan melakukan pelaporan terhadap kejadian tersebut. Pengacara dari atau kuasa hukum dari tim nomor 3 Ibu Nina Agustina rencananya hari ini akan melakukan pelaporan terhadap dugaan penghadangan yang dilakukan oleh masa dari calon bupati nomor 2 Luki Hakim. Dan berdasarkan informasi kembali dari tim kuasa hukum Luki Hakim akan melakukan laporan terhadap tudingan-tudingan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum nomor 3 Ibu Nina Agustina ke Bawaslu. Iksan. Fadli, apakah sudah ada upaya untuk komunikasi antara kedua paslon, Nina Agustina dan Luki Hakim, sebelum melakukan ataupun melaporkan dugaan penghadangan ini ataupun tuduhan-tuduhan itu, Fadli? Hasil informasi yang kami dapat dan wawancara kemarin dengan Ibu Bupati, Ibu Nina Agustina, sudah berupaya melakukan berdamai atau berkomunikasi dengan paslon nomor 2 Luki Hakim. Namun hingga saat ini belum ada komunikasi lanjutan atau apa yang akan dilakukan keduanya, apakah masih dilakukan komunikasi berlanjut atau dengan melakukan pelaporan di Bawaslu. Karena berdasarkan di lapangan masih dilakukan oleh dua kubu ini masih akan berupaya untuk dengan jalur hukum yang dilakukan oleh mereka baik di Bawaslu maupun di kepolisian. Demikian. Pak Sodikin ya Pak ya? Wah ini kebetulan pas banget ini ketemu dengan Pak Sodikin ya. Pak Sodikin ini orang yang diamuk lah ya. Bener sih Pak, diamuk. Karena kita lihat videonya itu memang dimaki-maki juga, seperti marah-marah besar lah ya. Kemudian katanya dalam video itu ada yang memukul juga, katanya bodyguardnya dan sebagainya. Bagaimana? Apa yang Bapak rasain? Apa Bapak juga merasa menghalangi perjalanannya atau tidak sih Pak sebenarnya? Iya Pak, terima kasih atas support-nya Bapak. Intinya fakta-fakta pembuktian kan ada di video-video itu. Saya nggak bicara ngomong, cuma saya sebatas karena orang pada main di sini. Saya cuma bilang, Bu, jangan marah-marah. Bu, jangan marah-marah. Marahin saya aja, masyarakat jangan dimarah-marahin, Bu. Itu. Ini yang siapa ini? Yang bertanggung jawab dua-dua. Ya udah Bu, saya aja yang bertanggung jawab itu. Mungkin kan ada videonya, Pak. Iya ada. Iya, itu saya yang tanggung jawab. Tapi untuk menghalangi nggak perjalanan? Kalau berbicara menghalangi, saya juga tanya. Pas itu nggak ada saya di sini, pada waktu Ibu marah-marah tuh masih saya beli rokok. Saya tuh lihat Bapak ada di sini. Beli rokok tuh. Situ ya? Iya, beli rokok. Ada sini katanya rokok. Duduk di motor nunggu rokok. Ya, nunggu rokok itu di motor. Iya. Terus berhenti di sini. Dimarahin, tadi saya datang sini. Bapak baru datang. Iya, itulah kejadiannya, Pak. Memang saya juga melihat tadi pengakuan Bapak juga kakaknya Bapak ya. Iya. Bapak siapa? Bapak Wedang juga katanya tidak ada penghalangan jalan itu. Tapi kemudian ternyata dianggapnya menghalangi perjalanannya. Nah, yang Bapak rasakan bagaimana itu, Pak? Kok Bapak berani amat itu? Kira-kira sendirian? Bukan berbicara berani saya tuh. Ya, bukan. Kita nggak mengenal silsilah jauh ke arah sana lah. Intinya jangan sampai saya merasa kasihan di masyarakat. Ada kedatangan tamu katanya, ada yang mau lewat, mau lihat-lihat itu. Jadi masyarakat tuh pikirannya ya terpengaruh juga. Ya saya juga begitu. Iya, jadi itulah jadi insiden. Ya kalau untuk acungkan dua jari itu kan demokrasi. Iya. Siapapun boleh memilih ya Pak ya, berdasarkan hati dan pikiran kita masing-masing. Kan sama demokrasi, tetapi kalau sudah sifatnya misalkan memaki-maki tadi, Bapak juga mau dipukul kan itu? Iya. Dalam video itu jelas tuh Pak, ada dua orang yang mau memukul itu Pak. Ya kalau videonya utuh ya. Iya ya kan? Iya. Cuma banyak video yang dihapus yang itu. Ya. Gitu. Iya, saya enggak, saya itu sendalnya lepas semua kan? Iya, didorong-dorong. Iya, tapi saya juga udah melihat video itu. Iya. Nah, Bapak itu sempat didorong-dorong dan hampir dipukul, dibogem kalau Pak. Iya. Gitu. Nah, kok loh, saya bilang, saya taunya Bapak doang kan, yang lainnya kan. Nah, setelah terjadinya marah-marah, ya pasti masyarakat juga takut.
ya pada bubar ya, karena saya yang bertanggung jawab jangan sampai membawa-bawa masyarakat. Ada yang dari sawah lihat, ada yang dari pas kebetulan marah-marah orang peduli lihat semua, akhirnya banyak itu Pak kejadiannya. Sempat katanya Kades juga hadir. Wah, kalau masalah itu persoalannya Pak, saya tuh kok kenapa kepala desa menunjuk-nunjuk saya? Iya. Ngomong-ngomong saya, tapi kalau Pak Camat mengerai ya, tapi iya mengerai. Ada camat 2 tuh yang sini. Tapi kepala desa yang desa Sukrawetan, seharusnya kepala desa Sukrakulon yang ikut sertakan. Tapi kepala desa Sukrakulon nggak ikut serta. Pak Udamuri ada ya kepala desa Sukrawetan. Ini wilayah Sukrakulon. Bahkan memaki-maki warga sendiri. Makanya sendiri semua dimaki-maki Sama kepala desa. Iya, sama kepala desa. Wah, Makanya saya tuh aduh. Kan kepala desa membela masyarakatnya. Iya, seharusnya membela. Harusnya Oh, semua dicaci maki sama kepala desa. sama kepala desa. Oh, segitu. Iya. Katanya mau dilaporkan, Ibu Nina katanya mau melaporkan. Pas ibu melaporkan tuh ya pada lari anak. Ya tetap saya yang tanggung jawab. Itu. Makanya saya sendiri yang Ya, sendiri. itu, Pak. Tapi sempat dibawa polsek, Bapak. Iya, dibawa polsek. Bawa. Bawa polsek itu bukan berarti pihak kepolisian itu menangkap kita, walaupun dalam bicaranya ibu tuh termasuknya tangkap. Jadi ditangkap Pak Polres, ke polsek, iya. Malah ada bahasa katanya mau dipenjarakan semua. Iya itu. Cuma ya ini mah kepolisian juga saya acungi jempol lah karena tidak ikut serta masalah itu. Walaupun ada itu mah harus dimengerti sendiri aja lah gimana. Saya nggak menyangka kepolisian mengamankan kita, membantu kita. Kalau tidak mengamankan nambah rame di sini tuh. Akhirnya saya dibawa, bukan ditangkap. Polisi mah sesuai prosedur. Iya, makanya polisi memasrahkan ke Panwaslu. Silakan Panwaslu mengcek untuk kesalahannya di mana itu, Pak. Justru kemarin itu Ibu Nina itu menyebut nama-nama orang tuanya ya. Saya anaknya Dai Bahtiar gitu kan. Iya itu ya. Ya saya tahu. Terus Bapak bilang, "Ya saya tahu." Katanya. Iya. Itu ya. Tapi justru Bapak dari kejadian itu sebenarnya inginnya memang berdamai atau bagaimana? Santai aja gitu. Iya, santai aja, Bu, jangan marah-marah lah. Kasihan ibu kan mau mencalonkan, intinya sih tadi kalau nggak terbawa emosi, Bu, kasihan masyarakat, harus menerimakan. Tadinya sih cuma nggak bisa mengeret, tetap dari pengawalnya tuh merujuk ke saya. Ya udahlah, saya nggak bisa ngomong lagi, saya jawab apa adanya. Gitu, Pak. Iya. Artinya masyarakat warga Sukra Indramayu pun sebenarnya ya kita pengennya demokrasi lah ya, supaya damai, santun dan sebagainya, tidak ada yang namanya bahasa marah-marah, maki-maki, apalagi ingin tadi Bapak didorong-dorong. Ya hampir ditunjuk lah kalau menurut video mah. Iya, Pak. Karena 2 orang itu kayak ngosok banget itu, Pak ya. Iya, yang rambutnya panjang dan yang pakai iya itu menurut video tuh. Iya. Nanti ada tapi ada mungkin ada penambahan video, Pak, nanti juga ada. Ya, satu ada lagi nongol lagi karena banyak orang sih waktunya video kan semua ya. Iya. Ya tapi nggak tahu itu sih, saya juga nggak tahu ketemu nongol semua di video. Iya, yang orang banyak tuh. Iya orang banyak lah. Jadi ya rame lah kira-kira. Tapi justru keinginan Bapak, bagaimana keinginan Bapak seorang pemimpin itu? Bagaimana pemimpin itu? Apakah keinginan Bapak tidak sombong, harus bermasyarakat, atau bagaimana Bapak keinginan sebagai warga sini? Kalau saya cuma satu, jadilah pemimpin tuh yang humanis. Itu. Iya, mengayomi rakyat yang humanis, itu aja lah. Mungkin saya memaklumi udah terbawa emosi. Memaklumi sudah terbawa emosi ya. Iya. Kalau saya mah nggak banyak, intinya masyarakat tuh yang humanis jadi pemimpin tuh. Merakyat, apa ya? Iya. Tapi yang jelas masyarakat ini sudah benar sebenarnya, Pak ya. Karena ini juga pengakuan Bapak dan teman kakak Bapak sendiri bahwa tidak ada penghalangan jalan, ya, penghadangan jalan dan apa ya,
reporter juga mengetahui bahwa video tersebut terlihat tidak ada penghalangan jalan. Makanya saya tanya, Pak, kalau ada nggak mungkin, Bu. Kalau penghadangan jalan mana ada videonya, enggak? Kan di mobil pasti ada video perjalanan itu kan. Ya, pasti ya. Posisi nggak menghalang jalan itu tidak mungkin, soalnya di depan ada mobil polisi yang Iya, patwal. Berhenti sendiri ya. Terus katanya Pak, Bapak dan teman-teman di sini ngumpul itu katanya disuruh sama Luki Hakim misalkan gitu. Wah, saya nggak tahu. Nggak tahu ya. simpatisan. Iya, seperti Terus orangnya juga datang satu-satu, lama-lama kan banyak. Lama-lama banyak ya Pak ya. Pas orang dari sawah pada kumpul situ, kumpulnya bukan apa mau nyebrang, minggir mobilnya, minggir motornya, minggir. Orang saya aja lagi bawa anak. Tuh motornya Lagi begitu. bawa anak ya Pak ya. Nggak sengaja ke sini, lagi bawa anak. Iya, baik Bapak, terima kasih sangat ini atas Ya, waktunya makasih. Bapak Todin Ya. dan Bapak Andang dan Bapak Edi. Nah, terima kasih sangat ini waktunya sudah dikasih kesempatan untuk memberikan penjelasan histori yang sebenarnya itu bagaimana, karena memang di media belum ada penjelasan seperti ini agar menjadi tidak fitnah sana sini ya Pak ya. Karena tahunya di media itu kan tadi dikatakan ada yang jumpa pers juga bahwa Bapak itu menghalangi jalan atau masyarakat menghalangi jalannya gitu Pak. Nah ini supaya informasi ini berimbang sehingga harus ada sebuah klarifikasi histori dari Bapak seperti ini Bapak. Iya. Jadi supaya kita semua rukun. Kalau terkait pemilihan, saya di sini pemilihan bebas ya Pak aja ya Pak ya, misalkan gitu. Tetapi kan kita punya hati dan pikiran akan memilih siapa. Bahkan Bapak tadi melihat bahwa pengen pemimpin yang bersosial, bermasyarakat, merakyat ya Pak ya.